Ada lagi selain Dajjal itu apa? Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj itu juga intinya sama, visi misinya sama dengan Dajjal, yaitu merusak tatanan kehidupan. Kalau Dajjal tadi menutupi kebenaran dengan keburukan. Jadi kalau yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Jadi kan jadi rusak tatanan kehidupan ini kan. Itu Dajjal. Kalau Ya'juj Ma'juj ini memang perusak, intinya perusak. Dajjal tadi menutupi sesuatu yang baik supaya kelihatan buruk. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Perusak tatanan kehidupan, Ya'juj Ma'juj, intinya di situ. Makanya ketika hati ini masih ada pandangan selain Allah, belum bisa. Ya, kalau Dajjal itu sifatnya sendiri, Gus. Semaunya sendiri. Ya, semaunya sendiri dan bersifat perorangan kan, Gus. Hanya satu digambarkannya itu. Sedangkan kalau Ya'juj Ma'juj itu digambarkan ini sudah berkelompok. Iya. Dan sangat cepat menyebarnya ke seluruh dunia, tidak bisa dibendung oleh senjata karena sangat kecil, sangat halus. Bisa jadi kalau digambarkan dengan situasi kondisi saat ini, ya semacam penyebar berita bohong. Iya, fitnah itu intinya, fitnah itu tadi. Kan mudah sekali Gus nyebarnya kalau sekarang pakai media, Gus. Ya kan intinya visi misinya kan sama dengan Dajjal. Yang benar disalahkan, yang seperti ini dikatakan seperti itu kan itu. Akhirnya orang-orang lain, yang sebagian golongan yang lain memusuhi, sebagian golongan yang lain membela. Akhirnya terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Intinya rusak. Rusak. Provokator. Iya. Provokator. Semacam provokator. Iya. Tapi provokasinya itu ke arah negatif. Iya. Ya, pasti kan visi misinya kenapa berbuat seperti itu kan memang ada udang di balik batu kan gitu. Ada satu misi-misi yang ingin dia kuasai. Dan akhirnya dengan segala macam cara bagaimana yang lain ini agar moral dan pikiran dan hatinya itu rusak. Nanti kalau dipandang dari sisi hakikat, ya tidak ada masalah, Mas. Semua itu kalau di hakikat kan tidak ada yang lain, cuma satu. Jadi intinya di hakikat itu ridho kepada apapun ketentuan Tuhan dan tidak protes walaupun itu terjadinya takdir itu beraneka ragam, apapun yang Allah ciptakan dia yakin semuanya ini adalah merupakan skenario Tuhan sendiri. Ya memang dibuat seperti itu agar bahkan ada satu ayat itu pernah saya baca itu, aku menguji diri dengan diri-diri yang lain. Menguji diri yang satu dengan diri-diri yang lain. Sebetulnya kan dari sisi manusia satu dengan yang lain itu kan intinya saling diuji kalau dilihat. Ya kita rasakan saja kehidupan bertetangga lah di tetangga kita. Dan ada saja tetangga yang kiri bilang kita dermawan, tetangga yang kanan
benar dermawan tapi masih kurang seperti ini kan, masih ada saja. Nah, kalau kita sadar bahwasanya semua itu wis Allah sendiri yang berbuat seperti itu, ya kita kan tidak banyak mikir, Mas, tidak banyak berangan-angan, ya biarin aja. Oh, itu sudah skenario Allah, kan sudah selesai. Biar kayaknya tetangga ngomong gini, yang penting kan kita tidak melakukan hal itu kan sudah cukup. Itu kalau orang-orang yang bertauhid. Kalau yang tidak bertauhid ya tidak terima, Mas. Nah, akhirnya panjang urusannya, sakit hati, malah punya musuh. Nah, sebetulnya kan kalau tidak direspon kan tidak ada apa-apa, tidak punya musuh. Tidak ada apa titik terangnya dalam kehidupan kebenaran ini, tidak ada. Kalau kita sikapi dari sisi zahiriyah, sepandai apapun seorang pemimpin pasti salah, ada yang menyalahkan gitu. Memang itu sebagai ujiannya. Memang benar-benar dia tulus enggak sama Allah. Oke, Gus. Terus di kisahnya itu katanya Ya'juj Ma'juj itu dibendung, dibuatkan dinding oleh seseorang yang bernama Dzulqarnain itu. Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain, dua tanduk katanya maknanya. Ya. Itu gimana itu, Gus, kaitannya, Gus, antara Ya'juj Ma'juj dengan, memang kisahnya itu katanya Ya'juj Ma'juj ini sesuatu yang merusak, menyebarnya sangat cepat, dan itu berkelompok, golongan 2 orang katanya, kelompok dua golongan orang, kemudian bilang dari 2 suku apa, iya, macam-macam, ada yang 2 bangsa seperti itu, ya. Kemudian mereka bergeraknya itu di balik dindingnya yang dibangun oleh Dzulqarnain itu. Nah, kaitannya dengan Dzulqarnain ini dalam makna secara hakikat itu seperti apa, Gus? Ya, sebetulnya sama, Mas, sama Nabi Isa itu. Ya, satu ajaran atau satu pemahaman yang dimana pemahaman itu poinnya membawa keindahan dan keadilan, ketentraman. Kalau di versi Jawa Sabdo Palon. Kalau nanti kalau zaman akhir manusia ini sudah bingung, rusak sudah tatanan kehidupan ini, Sabdo Palon nanti akan muncul, kan orang Jawa kan seperti itu. Nah, ya sama. Sabdo Palon ini merupakan digambarkan sosok kesatria yang bersifat adil dan bijak, ya, dan memberantas kejahatan atau ketidakadilan. Nah, kalau kita pandang dari sisi itu, kan sebetulnya visi misinya sama, ya kan? Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, Dzulqarnain, Nabi Isa, Dzulqarnain, Sabdo Palon, sama. Berarti intinya itu keilmuan dan pemahaman yang arahnya itu beriman kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan. Dengan bekal takwa itulah tatanan dunia ini akan indah, kan gitu. Nah, hanya kalau di orang Jawa itu diversikan Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu Hayuning Bawono itu adalah intinya menjaga keindahan, kelestarian, keamanan dunia, bukan bangsa lagi. Itu maknanya menjaga keselamatan, keharmonisan, kerukunan antar dunia, antar negara, seluruh dunia. Ini ada, Mas, orang Jawa itu pedomannya itu seperti itu, Hamemayu Hayuning Bawono.
Dan ketika orang Jawa itu perilakunya seperti itu, ya berarti dia digolongkan mempunyai visi misi memayu hayuning bawah, menjaga kelestarian, kerukunan, keindahan dunia.